Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kula terangno saking mulai asbabun nuzul. Rata-rata ulama itu berpendapat bahwa asal mula Isra itu sebagai hiburan. Hiburan dari Tuhan, ya Allah nyukani pelipur larang niku saat Nabi ngalami dua kesusahan. Itu periode Mekah itu periode tersulit Nabi karena beliau itu sudah minoritas, kaum minoritas kecil, miskin, terus pendukungnya tidak ada. Satu-satunya yang menggaransi, yang menjamin Nabi tidak dibunuh itu karena beliau dilindungi oleh sinten pamanipun, sinten Abu Thalib. Dan termasuk lagi secara kasta sosial ekonomi beliau tinggi karena punya istri yang saudagar kaya. Gini ku Sayyidah Khadijah. Tapi ternyata orang yang selama ini benar-benar di belakang Nabi, baik secara materi maupun moral, sing entek-entekan berjuang, ternyata wafat. Khadijah Abu Thalib wafat. Terus dikenal tahun itu tahun Amul Husni, tahun kesusahan. Sudah gitu niki sing termasuk ilmiah. Sudah gitu secara ilmiah psikologis kejiwaan Nabi terguncang. Niki rungokno tenan niki ngaji nggih. Terguncang itu karena secara mitos nggih, keyakinane tiyang Arab niku pun kadung kedikte embek keyakinan yang ditanamkan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Nggih, kula baleni malih nggih. Kafir Mekah itu orang-orang bodoh, orang-orang enggak terpelajar. Mereka itu punya satu mitos, satu keyakinan yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh intelektual Yahudi maupun Nasrani. Apa keyakinan itu? Bahwa kenabian itu yang paling mungkin kalau orang itu dari turunan Bani Israel. Orang mungkin Nabi kok ora turunane wong Yahudi utawa wong Nasrani. Sehingga ketika Nabi mendakwahkan diri sebagai Nabi, mereka bilang antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Nak jenenge wahyu harus tidak jauh-jauh sangka turunan-turunan Yahudi. Sebab itu banyak cerita di Quran, cerita konsultasine tiyang kafir Mekah pada tokoh-tokoh Yahudi. Setelah konsultasi ya disesatkan. Orang mungkin Nabi kok nemu ummiyin, bintuk-bintuk untuk napa? Wahyu. Padha-padha dadi nabi rak kita, ora Muhammad. Ini kalau cerita sejarah. Sehingga saat Nabi ngaku Nabi, niku kayak sudah jadi mitos. Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari Palestina. Karena Nabi Ibrahim orang Palestina, Nabi Isa orang Palestina, Yahya Zakaria juga orang Palestina. Nabi Musa juga orang Palestina. Semuanya itu tidak jauh-jauh dari komunitas Baitul Aqsa. Ini ku masjid Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Lah itu wong kafir pinter. Saking kepengen nyudutno Nabi Muhammad itu sampai Nabi mesti ning Palestina. Ya mesti roh cerita-ceritane Nabi ning Palestina. Ya kowe apa tau roh Palestina? Setelah kok detail-detail. Nek kowe pancen roh iku pintu masjid ning Palestina Baitul Aqsa jumlahe piro? Terus madepe ning ndi wae. Jadi bahwa Nabi ngeklaim diri sebagai Nabi yang bisa membaca malakutas samawati, baca alam-alam gaib. Niku dites nek iso tenan saiki aku takok jumlahe pintu Baitul Maqdis piro. Nah, niki peringatan kangge santri-santri bahwa semua Nabi itu di luar dites fisik. Artinya zaman Nabi sholat ning masjid kayak teletong unta terus disiksa Abu Jahal itu hanya ujian-ujian fisik. Tapi di luar itu sebetulnya Nabi juga mengalami ujian-ujian intelektual. Ya kayak cerita-cerita di hadis Sahih, Nabi itu sering didatangi orang Yahudi ditanya, "Mat, saya punya 5 pertanyaan. Yang tahu itu hanya Nabi. Kalau kamu bisa jawab ya Nabi, kalau enggak ya tidak Nabi." Termasuk takokane, apa pertama yang dimakan ahli jannah saat masuk surga? Takokane aneh-aneh. Terus kenapa anak itu kok kadang mirip bapaknya, mirip ibunya? So, takut aneh-aneh. Dan itu berlanjut terus sampai Nabi di periode Madinah. Nah sebab itu Nabi itu secara intelektual itu diasah Tuhan lewat proses Isra. Di mana Nabi saat itu secara fasih bisa menjawab jumlah pintu Masjid Aqsa sekian. Perilaku Nabi Musa begini. Wajahnya Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Ibrahim begini. Sampai di hadis-hadis Sahih, Nabi bisa menjelaskan detail.
Nabi Musa itu rambutnya kayak ini, wajahnya kayak ini, ada mutiwal. Itu detail sekali Nabi. Sebab itu di sini diterangkan oleh Imam Suyuti, peristiwa Isra adalah peristiwa di mana Nabi berjumpa para sinten Nabi. Itu asal usulnya kenapa? Karena sudah kayak menjadi mitos, Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari tradisi Yahudi, tradisi Palestina. Paham ben sampean roh asal usulnya. Tapi kemudian asal usul itu sebetulnya hanya sementara, hanya permainan politik. Sampean ben roh sejarah, permainan politik, manipulasi politik. Sebetulnya Nabi itu ya tidak jauh-jauh dari beliau adalah keturunan Israel. Israel itu bukan menunjuk sebuah negara loh, sampean pun salah paham. Israel dalam bahasa Quran itu menunjuk auladi Yakub. Israel menjadi negara kan baru kemarin setelah diberi kemerdekaan Inggris, paham ya? Israel sebagai negara kan baru apa? Kemarin. Sehingga istilah Israel di Quran maupun di hadis adalah menunjuk auladi Yakub. So intinya di antara anak Nabi Yakub ono jenenge Yahuda. Yahuda di turunan-turunan itu Bani Yahuda niku diarani Bani napa? Israel. Ternyata setelah dirunut Nabi Muhammad itu ada beda jauh dengan keluarga Israel. Karena Nabi adalah turunannya Nabi sinten Ibrahim. Oke. Nabi Ibrahim niku gada putra kalih sing gada turunan gini ku Ishak kalian Ismail. Ismail kalian Nabi Ibrahim disalap teng Mekah. Gini ku sing disebut Quran inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi sar'in inda baitikal muharram. Terus saking Nabi Ismail nurun-nurun ngantos Sayyid Adnan. Ya, mulane nak teng berjanji disebut wa adnanu bila raibin intadzabil ulumin nasabiyya ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Secara teori ilmu nasab Sayyid Adnan jelas-jelas wa adnanu bila raibin intadzabil ulumin nasabiyya ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Tapi yang menjadi masalah, yaitu tadi saya sudah bilang, seakan-akan Nabi Muhammad itu orang yang benar-benar berbeda dari dinasti itu, dari keturunan itu. Karena orang Yahudi, orang kafir Mekah di kepentingan menggagalkan kenabian Muhammad, sehingga dilecehno Muhammad bin Abi Kabsah. Oh Muhammad sing cilik di rumah tukang angan wedes. Jadi, gue nak seneng kiai kan. Inna akramakum indawi atqakum. Cek Ben Karlan, cek Karmin pokoknya takwa ya kiai. Kiai. Tapi nak lagi gedeng kiai iku kan. Anake Karlan kok kakean tingkah. Lah dhisik wong Mekah ya ngoten niku. Jadi nak muni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib cek terhormat. Mereka adalah orang-orang bangsawan di seputarku Quraisy. Nabi itu kastane Quraisy. Jadi kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib cek ketok terhormat. Wong kafir pinter nang istilahna ora Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abi Kabsah, mereka cilik Nabi tahu dirumat, cara kene ya Karlan yang penjuru desa. Mulane Nabi tahu angon wedhus, mereka tahu de bapak angkat sing tukang napa? Wedhus. Lah wong Mekah pinter, dididik wong Yahudi. Kena istilahna aja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, iku cek kekerenan, terlalu napa? Keren. Jadi Muhammad bin Ibnu Abi Kabsah. Di wong nak seneng Pak Harto kan Soeharto jenderal besar. Nek sing gedeng wong kemusuk kan terus repot ya. Oh, terus nyebut desa asli ini asal sulit. Nak seneng bupati ya jadi bupati orang nomor 1 di Bojonegoro. Nak gedeng golekno asal usule. Sing ngoten mun sunatullah mulai riyen sampai kiamat ya. Sunatullah lati kot kelas napa? Mengkobel. Walanta jidali sunnatil lain napa? Tabdila. Ya akan begitu. Nah sehingga peristiwa Isra itu satu peristiwa rohani ya. Selain peristiwa rohani nanti akan diwajibkan sholat, juga ada peristiwa intelektual, ada pengajaran intelektual bahwa semua nabi itu harus punya tradisi yang sama, punya karakter yang sama. Sehingga nabi dalam proses Isra itu dipertemukan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain. Dan diskusi di situ juga ada diskusi-diskusi. Paham ya? Niki penting ya, penting kalau terangaken karena kalau tanpa tradisi yang berkelanjutan ya, sing disebut tenggene thariqah jenenge as-sanad al-mu'tabar, sanad sing mu'tabar utawi nak tenggene pondok-pondok kitab disebut sanad sing muttasil. Ini nanti semua tradisi kenabian akan melenceng. Kalau melenceng itu ngeri.
Karena setiap orang mesti gada subjektivitas sendiri, punya versinya sendiri. Sehingga semua nabi harus model istilah politik itu punya platform yang sama, punya karakter yang sama, punya model yang apa? Sama. Nah, sebab itu secara intelektual Nabi Muhammad itu dikenalkan oleh karakter para nabi-nabi dulu. Nggak detail. Satu Quran 30 juz. Andai kan sampai hafal Quran. Sampai ngurunut sejarahnya coba. Kita ini kan kadung dibentuk. Artinya kita ini ya alhamdulillah sudah kadung kebentuk, tahu sejarah para nabi. Tapi asal usulnya kita tahu lewat kitab yang namanya Al-Qur'an. Supaya apa? Nabi Muhammad itu dibimbing bahwa Quran atau ajaran beliau benar-benar musaddiqal lima baina yadeh, benar-benar selaras dengan ajaran sebelumnya. Mulai ajaran yang bersifat samawi sampai hal-hal yang basariyah, yang menyangkut tabiah apa? Basariyah. Kalau contohnya ngeten, misalnya begini. Nabi Muhammad disejarahkan Nabi Ibrahim. Beliau punya problem. Problem itu berupa punya bapak atau paman yang tidak Islam. Bahkan nak ning ceritane kiai-kiai desa dari Nabi Ibrahim cilike kon adol patung. Terus didol meniki patung. Ya ora manfaati ra mudarati, mbok tuku ya karepem ora napa karepem. Mbok sanate mbok ora, pokoke cerita iku populer. Disejarahkan begitu. Sehingga Nabi Muhammad tahu. Oh ternyata yang punya problem ngadepi keluarga itu tidak saya tok. Dulu Nabi Ibrahim juga punya problem ngadepi keluarga. Aku tak lumayan terima paman, Pak Lek, Pak De, Abu Jahal sinten? Nabi Ibrahim malah bapak ya. Dah gitu. Setelah itu juga diceritakan tentang Nabi Nuh, Nabi Lut, seorang nabi besar yang punya nasib sial, yaitu istrinya pengkhianat. Mereka jadi kiai di bojo judes itu tidak masalah. Mulai terima kiai di bojo judes biasa. Ya itu tadi Nabi Nuh, Nabi Lut itu lebih ngeri ketimbang itu di bojo napa? Mboten kebenaran. Kita kan paling dicoba bojo judes, kan ringan banget. Paling banter mecano piring gelas itu murah banget. Begitu terus. Nabi Musa juga gitu. Diceritakan Nabi Musa, beliau adalah seorang sosok Bani Israel yang temperamental. Ya basariah sekali. Saking temperamentalnya ketika tukaran ya jotos. Karena nak kiai temperamental kadang jotosan, yono sanate ya Nabi Musa nak tukaran ra cocok napa? Jotos. Fawakazahu Musa faqada alai. Artinya ya basariah sekali. Cerita ABG ini kubire nggih wonten saat beliau melarikan diri, lala ketemu cewek loro. Ya ora wentise barang Nabi Musa, waduh mari maksiat ae terus kon. Wadek aja mlaku ning ngarepku. Nah kena angin aku roh sikile mari nafsu. Aku nabi kok nafsu barang kan ra pantes. Nah ngono ke mlaku guriku. Ya basariah sekali itu sampai detail. Terus ketika itu terus disuaka politik oleh Nabi Syuaib. Sehingga menjadi tradisi bahwa semua nabi akan mengalami problem dengan kaumnya. Kemudian disuaka politik oleh komunitas yang berbeda, yaitu komunitas Syuaib itu di luar pemerintahan Fir'aun. Sama seperti yang dialami Nabi Muhammad, komunitas Mekah itu menyiksa Nabi, bahkan mengimbargo sinten Nabi. Semua aliran dana, aliran ekonomi, akses dana, akses makanan itu ditutup di Mekah. Sehingga Nabi sampai dahar dedaunan, fisik bil jibali napa Mekah. Tapi beliau diselamatkan oleh sahabat Ansor yang terpisah dari komunitas Ahlu Mekah. Itu mirip ceritanya Nabi Musa yang diselamatkan Nabi Syuaib yang terpisah total dari komunitas Fir'aun. Ini penting kalau ulang temriki sehingga karakter-karakter kenabian itu tidak rubah. Karakternya sama. Sehingga setelah kita mengenali karakter para nabi, kita mudah sekali mengenali nabi palsu. Paham ya? Mengenai kalau nabi palsu paling seneng musodek, ketara palsune. Lah sing repot sing ora ketara, mergo jenenge Ahmad. Ahmad Muhammad tak mirip. Mulane nek kowe jeneng supaya ora ngaku nabi jenengno Kartolo. Mergo nek Ahmad bin Gulam rak jenenge Ahmad. Ana terkenal nabi nek ora jenenge Muhammad utawa napa? Ahmad. Mulane Ahmad bin Gulam pas ngaku nabi pengaruhe gede mergo mirip. Mulane kula wingi takoki mahasiswa Jogja. Gus, cara jenengan jeneng Jawa mbek Arab apa iki? Nak trene akeh nabi palsu apik Jawa lah Kartolo. Karena secara kriteria kenabian ndak akan masuk. Nek anak jenenge Kartolo atau Karmin itu ndak akan masuk kriteria wong sing bakal dadi nabi. Lah anak jenenge Ahmad tak mirip-mirip nabi. Oh Ahmad Hulam bin Mirza wani ngaku nabi mergo jenenge Ahmad.
Musaddiq ya mergo musaddiqal lima bena yaden. Lah anak Kartolo, Karmin, Karlan agak ono. Mulane saiki sing jenenge Jawa kudu syukur. Akan terbebas dari mengaku napa? Nabi. Lho syukur kan gak akan salah. Di barokah sampean jeneng Jawa, orang-orang ngaku napa? Nabi. Selamat. Kudu syukur. Paham ya? Tidak apa-apa, itu harus dinikmati. Ya itu tadi ya, karena Nabi itu punya karakter yang sama, punya tradisi yang sama, yang mirip-mirip. Itu kenapa Quran berkali-kali menceritakan sisi-sisi kenabian Nabi di luar Nabi Muhammad. Karena biar karakter Nabi Muhammad terbentuk, ya, terbentuk dengan karakter Nabi sebelumnya. Tidak melenceng. Kemudian itu ditiru oleh ulama kita. Kita punya guru punya guru lagi, punya tradisi yang sama. Nak mulang kudu istiqomah, santri loro lah kudu diulang. Nak dadi kiai aja mripat ijo nak roh dhuwit. Wis pokoke dilatih. Nah, tapi dari kiai saiki orang mripat ijo, mripat abang. Mergo dhuwit saiki abang. Dhisik dhuwit paling gedhe rak 50.000 iku rak ijo. Lah saiki 100.000 abang. Dadi saiki nak nasihati nak roh dhuwit aja mripate abang. Mergo ijo wis gak akeh saiki. Paham napa? Kena akal-akalan ngoten jan repot. Tugare kula di santri dablek, nek di bojo aja moro tangan. Kula mboten moro tangan, kula saduk, moro sikil. Kena anekdot ngono rusak. Adu-adu ning bojone. Bojone loro, bareng bojone nguap. Kowe jare rabi Pak ning jaba, bojom jare loro fitnah, Dik. Sing bener telu. Ayo kan repot. Ketemu cangkem elek rusak kabeh. Fitnah udah nak loro. Sing bener apa? Telu. Lah sakniki mun politik ngoten enggak, saya sebagai pejabat tidak pernah mengkorupsi 1 sen pun uang rakyat. Wong edan tapi korupsi ya sak sen. Wong ra waras tapi korupsi napa? Sak sen. Ngono miliaran tok. Korupsi napa? Sak sen. Ya mesti ae. Geneman. Ayo, jadi zaman akhir itu kayak zaman dhisik, kayak Abu Nawas kabeh. Jadi apa-apa niku mun mboten karu-karuan. Mun ya. Wah itu permainan kata begitu niki kula penting kula terangaken nggih. Saya sebagai ahlul Quran, orang yang banyak baca Quran nggih. Itu kita akan tahu betul betapa parahnya nggih atau akibat negatifnya dari permainan kata itu. Dan itu dilegalkan Quran, disahkan Quran dalam beberapa ayat. Yaqulu apa yuriduna ayutfi'u nurallahi bi afwahihim. Orang-orang Yahudi, Nasrani, kafir Mekah itu ingin sekali membunuh Islam lewat permainan kata bi afwahihim. Yaitu tadi misalnya kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu kelihatan keren karena masih Bani Quraisy. Tapi kalau diistilahkan Muhammad bin Abi Kabsah, wah Muhammad sing anake Karlan iku ora ummiyin. Balik dadi wong alim terus diistilahno bapakmu sing cilike iku angon wedhus. Ya terus repot terus ajur kah? Kabeh. Itu bi afwahihim. Efektivitas bi afwahihim itu sampai tenggene Tarikhus Suyuti wonten keterangan wa min dzalika irtadda jam'un minas sahabah. Dari permainan kata yang ditanamkan orang Yahudi itu sampai banyak sahabat yang murtad. Istilahnya itu jam'un minas sahabah. Meskipun setelah murtad itu ya divonis tidak sahabat. Misalnya menyangkut nasa mansuh. Orang Yahudi pinter, du'afaul muslimin, orang-orang muslim yang imannya masih lemah. Delok le nabimu, wong kok pelin-pelane ngono. Dhisik Ka'bah madhep Baitul Maqdis. Iku wis bener iku, mergo kiblate Nabi Musa. Nabi-nabi dhisik kiblate Baitul Maqdis. Nah, saiki gara-gara dekne kangen keluargane manjen dekne cah Mekah, saiki kangen Mekah. Terus kon manggon omahe buyut-buyute. Dadi saiki kiblat diadepno omahe buyut-buyute. Kangen-kangene dhewe tunggu urusan kiblat jare. Jadi pas Nabi itu masih di Medina. 16 bulan Nabi salate madhep Baitul Maqdis. Suatu saat tok wahyu falan walliyana kiblatan tarduha. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Sakniki kan madhep teng Mekah. Sajane iki normal saja. Artinya normal ya normal. Tapi orang Yahudi memanipulasi bahwa itu fakta bahwa Muhammad itu memimpin agama dengan cara tradisinya sendiri. Mergo dekne kangen
keluargane ra iso mulih, terus salat madhep daerahe dhewe, nggo pelipur lar. Ya jare sahabat sing ndok hafal muslimin diangen-angen ya iya. Nah niki kula peringatan tentang santri-santri ya. Sebab itu kalau sampean jadi kiai itu santri harus punya wawasan intelektual yang luas. Semenjak itu Quran mewahyukan secara nalar sejarah. Ya niku sing disebut ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya Nabi Muhammad nantang ning tokoh-tokoh Yahudi. Apa salahnya saya punya dua kiblat? Baitul Maqdis adalah kiblatul anbiya karena dulu Nabi Musa di situ, Nabi Isa di situ. Sekarang saya menghadap ke kiblat yang lain karena itu kiblatul Ibrahim dan dia lebih senior. Lebih apa? Senior. Sebelum ada Baitul Maqdis sudah ada Mekah. Mekah lebih senior, lebih tua. Terus disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ibrahim. Nabi Musa, Isa adalah periode setelah Ibrahim. Sebab itu akhirnya semenjak perdebatan itu orang Islam bangga. Makanya sampean kalau ngaji hadis-hadis sahabat itu bangga. Ana mimman shalla al qiblaten, nggih. Ana mimman shalla ilal qiblaten. Aku termasuk sahabat yang menangi dua kiblat. Mergo zaman madhep Baitul Maqdis ya kiblatul anbiya, madhep Mekah nggih kiblatul anbiya. Artinya apa? Perdebatan ini dimenangkan oleh Nabi Muhammad bukan karena mitos atau kultus atau taklid buta, tapi memang secara sejarah kiblat tertua adalah Mekah. Ini disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi napa bi Bakkata mubaraka wa hudalil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Artinya Quran tidak pakai teori mitos. Pokoknya Nabi ini saiki aku ya terserah aku itu tidak begitu. Paham ya? Tapi diterangkan secara kesejarahan bahwa asal usul Mekah jadi kiblat itu rasional sekali. Bukan karena Nabi orang Mekah mboten, memang dulu-dulunya Nabi Ibrahim berkiblat di situ. Jika Quran jawab inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Terus kula bolak-balik masalah Isra ya. Niku masalah-masalah yang selain pelipur lar itu ada petualangan intelektual, petualangan ilmiah, di mana Nabi Muhammad diperkenalkan oleh Allah, ya, diperkenalkan watak para nabi, pilihan hidup para nabi, bahkan tradisi-tradisi para nabi. Sehingga mangke teng hadis sahih wonten keterangan saat Nabi nyancang atau menambatkan khimar atau buruk itu ya di batu yang dulu dipakai para nabi untuk nyancang nopo khimar. Jadi tradisi itu dimulai dari barang-barang sepele. Carane nyancang buruk we nabi mirip sama dengan nabi-nabi yang apa? Dulu. Terus memulainya Mi'raj juga sama dengan nabi-nabi dulu. Bon niku sing secara ilmiah tarikhiyah. Sakniki sing menyangkut akidah firqah fil Islam. Nah niki kula terangno. Menurut ahli sunnah, orang yang mengingkari Isra itu kafir. Ya kafir, karena dzukira fil Quran. Isra itu dzukira fil Quran. Makanya tadi saya jarang sekali pakai bahasa Mi'raj. Ya, tapi nak teng Indonesia kadung menang, merjep peristiwa Isra dan apa? Mi'raj. Pokoknya bahasa kadung salah, kadung menangan ya menangan. Kadung istilah Isra dan apa? Mi'raj. Sebetulnya yang disepakati ulama itu hanya Isra. Artinya yang memungkiri Isra itu kafir karena dzikra fil Quran. Lah kemudian Mi'raj menurut keyakinan ahli sunnah itu terjadi. Setelah terjadi itu masalahnya biruhi wa jasadihi jami'an ma'an atau biruhi faqat. Nah, kemudian menjadi firqah-firqah yang macam-macam. Ada yang meyakini biruhi wa jasadi, ada yang meyakini biruhi napa faqat. Sampeyan kalau ngaji Al-Kawakibul Lama'ah karangannya Mbah Fadl atau kitab-kitab panduan ahli sunnah yang disahkan oleh NU. NU dulu pas musyawarah besar di Jemang yang dipakai panduan itu dulu yang disahkan itu Al-Kawakibul Lama'ah yang dikarang Mbah Fadl. Itu memang kita termasuk ngikuti yang biruhi wajah sedi. Tapi sebetulnya dalam kelompok yang biruhi fakot itu ada orang keren di dalam dunia ilmiah. Ini termasuk Aisyah meyakini biruhi fakot. Ya, tapi itu sudah masalah-masalah kemudian berkembang menjadi di luar masalah firqah terus menjadi masalah said, masalah pengetahuan.
Kalau masalah pengetahuan tentu kita ini terus masalah kan, artinya masalah itu kalau iman diukur dengan akal ya kadang tidak sambung. Wah itu mokal, orang dengan kecepatan sekian pasti hancur. Dan agama ukur akal terus ya repot. Wong dipendem sudah dibualung ya dibualung, dibakas tangi barang. Jadi sing disoal ora mek rotok kabeh napa? Disoal. Manjen masalah manusa iku masalah-masalah sing ya begitu. Oke. Mpun niku mboten penting. Nah, itu terus kemudian menjadi firqah. Terus kemudian ada hadis-hadis yang menerangkan proses Nabi dialek dengan para nabi. Kayak ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu terus diterangkan di hadis-hadis sahih. Ini kalau balik tentang keterangan wau, sebetulnya pertemuan-pertemuan ini itu dimaksudkan Nabi biar punya tradisi yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Karena ini penting ya. Sama nek sira rasane dadi kiai. Niku krasa banget. Misalnya kita ya. Kita akan dididik ala pesantren misalnya. Kita punya kiai-kiai yang punya tradisi. Misalnya nak rawong nakal, wong minum astagfirullahaladzim, wong kok ngono kan gitu. Ya hanya begitu. Sehingga wis kaya identik angger kiai NU atau amalia NU iku rawani naboki wong sing nyabu. Ya rawani nyaduki wong sing lagi minum. Kemudian itu dianggap satu kekurangan atau apa, walhasil kemudian lahir kayak FPI. Orang yang tidak menerima metode itu. Tapi sudah kayak ada janjian tuh begitu. Kiai paling anti kemungkaran lah itu. Masa kiai paling kerengo sapa mbok terkenal kerengo. Mereka tidak punya catatan repot bahwa mereka pernah jotosi wong minum. Masih sing sering jotosi santri lah itu tetap rata wono terkenal jotosi napa? Wong sing mabuk, wong sing minum. Itu sudah kayak tradisi. Dulu zaman Basim Asari Jombang terkenal ijo be abang, sing wabang ya abangan tenan. Sing ijo. Tapi tidak ada catatan sejarah kiai jotosan be pemabuk. Ya memang kayak kita sudah punya tradisi nak roh kemungkaran itu menang kalah itu lewat proses bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita ini kayak punya tradisi nak roh kemungkaran milih model Nabi wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Itu ya kayak ada janjian begitu. Meskipun kita sebagai orang alim ya tahu nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar itu begini-begini, tapi ya praktek kita tidak pernah begitu. Kalau di Timur Tengah kebalikan. Mana ada terima karuan wong nakal. Podo soleh beda aliran halal dibunuh. Sehingga wong Sunni yo ngalalo darah wong Syiah nggih ngalalo darah napa? Wong Sunni. Ya sudah kayak tradisi. Sampai nak maca kitab fikih-fikih khas Arab. Mau biasa muni wong ngene iku muhaddarun damu. Padahal ya wong soleh, wong Islam di mazhab apa wis disebut darun apa? Damu. Sehingga kita itu tadi, kita punya tradisi. Saya tuh kalau sedang tahajud, matehai para wali-wali songo atau apa, itu yang terpikir di saya itu hanya satu. Agama Islam itu lahir lewat Quran dan hadis. Tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi, berkembang sesuai tokoh yang membawa. Sampai kalau melihat Islam di India dulu sampai perang besar-besaran, kemudian zaman Abul A'la Al-Maududi, zaman periode Muhammad Iqbal, sampai India pecah, kemudian jadi Pakistan yang bernegara apa? Islam, karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju negara sekuler. Akhirnya mereka misah jadi negara Islam Pakistan. Kemudian Timur Tengah juga begitu. Karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Iran menjelma sebagai aliran Syiah. Yang Sunni dianggap sesat, halal darah. Irak zaman Saddam Hussein pemerintahan Sunni. Sing Syiah dibantai sehingga wong Kurdi do mati. Era Saddam keyo gentenan Saddam sing di bantai. Makanya kalau saya ngaji di Jogja, seminar di Jogja bilang, kita ini harus bersyukur. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Enggak, kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Sampai nak Isra Ikhwanil Muslimin teng Mesir. Badan Intelijen Nasional atau Badan Stabilitas Nasional, Bakor Setanas itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah. Tapi kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia. Kurang bencinya Gus Dur sama FPI atau FPI sama Gus Dur. Paling mereka ya adu statement di depan wartawan. Itu bagus sekali. Cara nang Arab wis tembak-tembakan. Kita punya sejarah. Secara pesantren saya itu punya sejarah panjang.
Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zubair, zaman Kiai Memun beda dengan Kiai yang lain. Paling adu statement saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa mangkalnya orang NU saat Gus Dur diimpis, dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais. Ya mereka adu polemik, ini tidak konstitusional, ini apa. Gus Dur nggak jurus dekret. Sing sitok nggak jurus sidang mewah, nak kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa. Pokoknya agak istilah sing serem-serem. Tapi tidak saling bunuh loh, sampean harus syukur loh. Selama ini orang awam sering bilang, loh kiai kok tukaran. Sampean bandingkan di Timur Tengah, jenenge tukaran mesti tahdirudam. Para polisi, para badan intelijen, para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia. Yang namanya di Mesir, di Irak, di mana-mana jenenge tukaran mesti melibatkan pertumpahan darah. Saat Arab Saudi jadi Wahabi itu besar-besaran itu. Pembunuhan apa pengusiran orang-orang Sunni. Tapi di Indonesia enggak. Di anarkis. Paling itu tadi adu polemik. MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang adu jotos atau adu hizib lah. Itu masih bagus. Nenda ini sampean biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sampean nek setelah peristiwa teng Irak, teng Sudan, teng Khartoum, teng Darfur, itu kan orang Islam semua. Gara-gara beda mazhab saling bunuh. Di Mesir ya gitu, Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah dan sebagainya. Hatta saya sebesar Sayyid Qutb, sing tokoh populer mohon gak budute mboten jelas. Di Indonesia bagus sekali. Kita menangi zaman secara sejarah, kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NU. Kulo nu menangi secara sejarah sering baca. Terus zaman anyar-anyarane NU asas tunggal, bedanya Gus Dur dengan Kiai As'ad. Sak mangke bedane PKB dua versi. Mereka menyelesaikan secara beradab. Lewat pengadilan, kok pengadilan kalah lewat MA, beradab sekali. Kita harus bersyukur. Dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak kemudian ngundang Amerika, akhirnya sekarang kacau balau. Di Timor Leste yang latihan bikin rambut surta disuduk. Indonesia paling banter ngobong fotonya SBC. Ya masih terhormat lah, masih artinya masih beretika. Kita harus syukur punya bangsa yang beradab. Wong ras tujuan antar kiai ya rasan-rasanan. Kiai kok ngono, sing tok lho kiai kok ngono. Engko sing kiai tengah-tengah ayo ono sing ngono ono sing ngene dadi. Sing ra melok-melok biasanya terus milih amane, ya ono sing ngono ono sing ngene. Jadi artinya kita yang baik. Saya itu berkali-kali ngaji ya. Sampean kalau sering baca Quran dan menghayati, artinya ora maca Quran pelang-pelang ora karepe, menghayati. Saya itu sekarang sesadar-sadarnya, saya masih belajar. Ini jamaah sini harus tahu. Saya hingga detik ini masih belajar. Entah itu lewat belajar baca Jalalain atau belajar merenung maupun belajar lewat yang lain. Quran itu dulu ya sering nyebut begitu itu saya tidak paham. Sekarang itu saya paham, tambah paham. Misalnya di juz 4 ada istilah ikhwanan. Orang mukmin disuruh ingat peristiwa-peristiwa yang dulu saling kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi napa ikhwanan. Dulu kamu bermusuh-musuhan yaitu antara kelompok Aus dan Khazraj. Gara-gara barokatul Islam sekarang kamu menjadi ikhwana. Menjadi bersaudara. Sampean kalau melihat TV, merunut konflik di Irak, sering ada bom bunuh diri, itu kan ada asal usulnya. Memang sekarang orang menimpakan kesalahan itu pada pasukan multinasional yang dipimpin Amerika dan Inggris. Tapi sebetulnya ada usul-usulnya. Sampai Amerika bisa masuk karena orang Irak tidak ikhwanan. Tidak apa? Yaitu ada Syiah, ada Sunni, mereka saling menikam, saling bunuh. Sehingga karena ada ikhwanan ini pihak ketiga masuk, yaitu tentara multinasional. Makanya saat di Jogja ditanya, cara jenengan sebuti menyangkut Ahmadiyah, menyangkut konflik di Jakarta, saya bilang, sekarang setiap orang bikin from apa forum, yaitu baik, kalau niatnya baik-baik. Tapi andaikan saya ditanya Tuhan nanti, hak kowe iku kelompok apa? Pokoknya angger NU atau Muhammadiyah ajak mayoritas, aku milih salah sitok itu. Bukan karena saya oportunis milih yang besar, itu lebih baik, lebih maslahat.
Karena kalau setiap orang merasa benar bikin kelompok sendiri akan menjadi kelompok banyak. Dan saat menjadi kelompok banyak, tentu konflik lebih tidak terpola. Tidak apa? Terpola. Umpama Hasim tukaran mbek Den Samsudin itu terpola. Tapi nek angger wong ngrasa duwe ketua dhewe tidak terpola. Bagaimanapun ikhwanan itu harus disyukuri. Nggih, dalam kondisi berteman. Sebab itu Nabi sering ngendikan ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadda sadzafin. Mbok kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Jamaahirul muslimin cara bahasa netralnya mbok ya kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Karena kalau orang merasa benar kemudian bikin kelompok sendiri itu tidak ada selesainya. Lah akulah cara nuruti GR sebagai kelompok dhewe. Wong aku ya di umat, di pengaruh sing nyucup wis akeh. Tapi kalau semua orang merasa begitu kan repot nanti. Mursid di kelompok dhewe, tukang toreko di kelompok dhewe, tukang ngaji di kelompok dhewe. Modal kitab pirang-pirang sesuk ana jamaah Jalalain, jamaah Muin, jamaah Fathul Wahhab. Nek sing iso ngaji jamaah tahlil, jamaah istighosah. Ora ana bare itu. Saya tuh kalau ditanya di Jogja, meskipun saya kritis, artinya kritis itu mungkin terhadap satu fenomena kita tidak setuju atau Muhammadiyah dalam banyak hal atau satu dua hal. Itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak mengikuti mainstream. Karena kalau mainstream ini dilanggar, itu kita tidak akan ikhwanan. Dan akibat negatif dari tidak ikhwanan adalah kayak kasus Irak. Iran itu kenapa tidak mudah diserang Amerika padahal punya nuklir? Karena mereka seragam Syiah semua. Itu lebih gampang, lebih susah. Lawan itu apa? Susah. Arab Saudi juga mudah diadu karena karuan seragam Wahabi semua. Kita tidak bicara itu ya akidah, mungkin kamu bisa debat Wahabi itu benar apa enggak, tapi karena relatif aman, enggak diacak. Indonesia juga gitu. Kenapa tidak banyak konflik? Karena orang itu Islamnya kalau udah NU ya Muhammadiyah. Mbok cocok ra cocok mbok milih. Itu lebih mudah. Ketimbang ada faksi-faksi baru kemudian stabilitas menjadi tambah kacau. Mulane kula niku saya pribadi menghimbau ya. Melihat ayat itu dihitung Tuhan sampai Allah ngendikan apa ifkuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi apa? Kekuatan sebuah negara itu bukan karena senjatanya canggih tapi karena rakyatnya tidak bentrok. Ya bayangkan kayak Indonesia. Andai kan Jawa itu mayoritas Islam. Kemudian mereka ingin mendirikan negara Islam. NTT merasa tidak diwongke terus keluar dari Indonesia. Nanti Maluku, Ambon juga gitu. Daerah-daerah yang Islamnya ada mayoritas begitu. Kayak apa susahnya militer? Andai kan setiap kelompok itu punya jamaah besar. Terus sering bikin muktamar. SBZ berbakar muktamar NU, Muhammadiyah. Kabeh wong di kelompok prakesel SBZ. Gak sudah jadi presiden. Moga setiap forum umat Islam gawe napa? Kok gawe muktamar? Iku muktamar urung ana tandingane, wis pirang-pirang.